Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam, mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 4, pelajaran 4 tentang bersih itu sehat. Ini bagian pertamanya. Pada pelajaran ini kita akan mengenal tentang arti bersih. Arti bersih dan sehat. Bersih berarti bebas dari kotoran, sedangkan suci berarti bebas dari najis. Nah, bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Dalam hal lain bersuci adalah toharoh. Ya, karena kita diwajibkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Contohnya, kita akan melaksanakan sholat, kita harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Karena kalau kita tidak bersih dari hadas dan najis, maka ibadah sholat kita itu tidak akan sah. Nah, bersuci merupakan salah satu syarat sah seseorang melakukan ibadah seperti sholat dan tawaf. Jadi ketika kita mau sholat atau mau tawaf, maka pakaian kita, badan kita, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat itu harus bersih dan suci dari najis. Lalu, pada pelajaran ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Apa bedanya hadas dan najis ini? Pengertiannya, hadas adalah keadaan seseorang yang menghalangi untuk melakukan ibadah sehingga harus bersuci dahulu sebelum beribadah. Itu namanya hadas. Jadi kalau orang yang berhadas itu akan terhalang ibadahnya, maka harus disucikan terlebih dahulu. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah terhalang. Misalkan pada pakaian kita ada yang kotor, ada yang najis, ataupun pada tubuh kita, badan kita juga najis, atau misalkan pada tempat ibadah kita. Makanya itu harus dibersihkan dahulu. Hadas ini terbagi dua bagian. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum. Ini yang namanya hadas kecil. Contohnya buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Itu contoh dari hadas kecil. Itu disucikannya dengan cara berwudu. Itu namanya hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Misalkan haid, nifas, ataupun junub. Itu adalah hadas kecil dan hadas besar. Lalu kita ke pembagian najis. Najis itu terbagi 3 bagian. Satu ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladoh. Nah, najis mukhafafah artinya najis yang ringan, najis mutawasit itu ada najis yang sedang, dan najis mughaladoh adalah najis yang sangat berat. Jadi najis ini dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mukhafafah, najis yang sangat ringan, yang paling ringan. Najis mukhafafah adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Jadi najis ini adalah najis anak kecil yang belum berusia 2 tahun dan belum diberi makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu namanya najis mukhafafah. Tapi kalau sudah diberi makan, misalkan diberi tambahan susu formula, itu namanya najis mutawasito karena diberi makanan selain dari air susu ibunya. Misalkan diberi susu SGM, susu Denkau, ataupun susu-susu yang lain yang dijualan di merek bermerek di warung-warung ya.
Lalu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkan najis mukhafafah yaitu dengan cara memercikan air atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis ini sangat mudah. Kalau kita terkena najis mukhafafah, tinggal memercikan air atau mengusapkan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut. Itu adalah najis mukhafafah. Kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Najis mutawasitoh ini dibagi dua bagian, ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Yang namanya najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tapi zat, bau, dan warnanya tidak nyata. Misalkan air kencing yang telah mengering. Ini namanya najis hukmiyah. Ada, tapi zatnya, bau, dan warna rasanya tidak nyata, tidak kelihatan. Itu namanya najis anu hukmiyah. Contohnya air kencing yang telah mengering. Cara membersihkannya, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Oh, ini salah ketik ya, harusnya air, ini air. Harusnya air. Mengalirkan air pada najis yang pada benda yang terkena najis tersebut. Lalu yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang nyata zatnya, warna dan rasa dan juga baunya. Ini najis hukmiyah yang kelihatan. Barangnya kelihatan, bendanya, zatnya kelihatan, warnanya kelihatan, dan baunya juga terasa. Itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya dengan menyiram air hingga zat, warna, dan rasa baunya hilang. Itu harus dibersihkan secara sampai kehilang zat, warna, bau, dan rasa najis itu sendiri. Itu cara membersihkan najis ainiyah. Lalu yang ketiga adalah najis mugolodoh atau najis yang berat. Ini najis mugolodoh ini adalah najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Biasanya itu kalau anjingnya basah atau babinya basah itu najisnya ada, atau di air liurnya, air liur anjing dan babi, itu najis mugolodoh. Cara membersihkannya yaitu dengan membasuh benda yang terkena najis dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Itu adalah cara membersihkan najis mugolodoh. Nah, anak-anak, untuk bagian ini dicukupkan sekian. Jika ada yang kurang mengerti atau yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa dicatat di kolom komentar atau bisa di WA ya Japri ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.